Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sorry, saya sebut selamat malam karena memang saya tag-nya malam hari. Oke, pada malam hari ini saya akan menjelaskan materi yang akan kalian lihat besok pagi di YouTube Bu Yunita terkait dengan materi TIPK 10 yaitu pendinginan dan juga pembekuan. Oke, saya akan presenting dahulu ya. Baik, sudah terlihat ya. Seperti biasa, nanti kalian juga tolong siap-siap untuk saya panggil namanya. Ketika nanti di tengah mungkin atau akhir sesi akan saya berikan beberapa pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan di ya siang atau malam hari ini ya, sesuai dengan jam kalian menontonnya. Oke, saya share screen dahulu untuk materinya. Oke, seperti yang sudah saya uploadkan materinya di Google Drive kita, Satopros di minggu 10 ini, pendinginan dan pembekuan. Mungkin kalian kalau ada yang sadar, sebelumnya yang saya sharekan di file ini hanya berupa file PPT. Itu pun PPT-nya adalah PPT yang dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian pada periode sebelumnya. Nah, selain itu saya juga sudah tambahkan terkait materi untuk pendinginan dan pembekuannya secara spesifik ya, ada yang berupa PPT dan juga yang berupa buku. Nah, sebagai gambaran awal, intinya nanti di poin pendinginan, kita akan belajar terkait dengan sistem refrigerasi. Jadi kita akan belajar bagaimana sistem kerja kulkas ya, kasarannya gitu, sistem kerja kulkas. Sedangkan nanti di bagian pembekuan, kita belajar proses pembekuan, kemudian juga terkait dengan titik beku, super cooling gitu ya, sama nanti ada sedikit perhitungan yang nanti mungkin saya akan berikan di video terpisah untuk perhitungan pembekuan dan pendinginan. Oke, saya akan mulai menjelaskan materi yang pertama adalah materi terkait pendinginan. Sebentar, saya present. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sudah muncul. Oke, ini adalah kelompoknya kakak kelas kalian, Mbak Ainur, Mas Gio, ada Mas Indra, dan lain-lainnya. Oke, jadi sebenarnya proses pendinginan itu apa sih? Secara simpelnya, kalian juga sudah, mungkin belum ya? Nanti materi pendinginan akan secara fokus juga akan dibahas di mata kuliah TPP, Teknologi Pengawetan dan Pengemasan. Jadi pendinginan ini dalam hal sederhananya, harfiahnya, yaitu menurunkan suhu. Intinya diturunkan suhunya. Jadi kalau misalnya di suhu ruang itu adalah 25 derajat Celcius sampai 30, sekarang mungkin sampai 33 derajat Celcius, 33 ya. Maka pendinginan itu kita menyimpan produk pada suhu di bawah kondisi ruang, yaitu ya biasanya kita lakukan di kulkas atau refrigerator. Nah, refrigerator itu sendiri berapa suhunya? Kalau kulkasnya yang baik, itu harusnya suhu refrigeratornya adalah pada kisaran 5 ya, 5 derajat Celcius. Jadi kalau kalian misalnya punya kulkas yang mana kulkasnya ada monitor suhu, kalau dia di atas 5 itu berarti mungkin kondisinya tidak baik. Mungkin terlalu banyak isi atau mungkin freonnya ada masalah gitu ya, atau mungkin waktu tadi menutup kulkasnya nggak benar. Nah, itu di atasnya. Kalau yang baik itu kisaran 0 sampai 5 kulkas. Nah, bedakan nanti dengan freezer. Kalau freezer pasti di bawah titik beku, di mana titik beku adalah 0, maka dia pasti di bawah 0. Nah, seperti saya yang katakan tadi, intinya kulkas itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menyimpan produk sehingga dia memiliki suhu yang rendah, suhu dingin. Berarti di dalam kulkas itu suatu mesin yang bisa memberikan tadi kondisi dingin. Nah, kondisi dingin itu sebenarnya adalah di mana kondisi dingin itu sebenarnya adalah proses pengambilan
panas ya. Dingin itu kan artinya lawannya panas. Panas ini kan energi ya dari bahan ya, panas. Nah, atau dalam hal ini intinya kulkas itu adalah suatu alat mesin yang dia mampu mengambil tadi panas dari dalam produk atau bahan yang kemudian dibuang keluar. Makanya kalau kalian lihat kulkas itu pasti belakangnya, samping-sampingnya itu panas. Nah, panasnya di dalam kulkas itu sebenarnya adalah panas bahan yang dipindahkan keluar. Nah, itu kata kuncinya nih. Pada proses refrigerasi terjadi pindah panas dari ruang pendingin ke tempat di mana panas dapat dibuang, gitu ya. Nah, makanya tadi saya katakan di satu proses ini kita kan fokusnya untuk pendinginannya lebih kepada konsep refrigerasinya. Nanti konsep untuk pendinginannya sendiri terkait produk itu nanti akan dibahas di TPP. Nah, walaupun nanti mungkin praktikum kalian ada yang terkait pendinginan, ada beberapa itu nggak masalah untuk sebagai pengenalan awal, tapi nanti pasti lebih fokusnya nanti ke yang TPP. Soalnya saya mau praktikum refrigerasi, sayangnya kita nggak mungkin kalian saya minta untuk bongkar kulkas, karena nggak ada prototipenya. Kalau di lab mungkin masih ada. Oke, jadi intinya kulkas itu atau refrigerasi itu dia memindahkan panas. Nah, dalam proses pemindahan panas itu, di sana dia memiliki bahan yang disebut sebagai refrigeran, yaitu yang menyerap panas dari bahan yang di dalam kulkas kemudian melepaskannya. Itu yang namanya refrigeran gitu. Jadi ini seperti yang dibaca di sini, pengumpulan dari uap refrigeran. Jadi refrigeran ini ketika dia mengambil panas dari benda-benda di kulkas, dia akhirnya mendapat energi. Seperti dalam prinsipnya fisika, ketika dia suatu bahan itu mendapatkan energi, dia akan mengalami perubahan wujud. Nah, refrigeran ini dia sebenarnya cair. Ketika dia dapat panas dari bahan-bahan dalam kulkas, dia menjadi ini, uap. Jadi akhirnya dia menguap. Nah, setelah dia menguap, kemudian di dalam sistemnya belakang kulkas, refrigeran ini juga kemudian didinginkan lagi, dikonversi lagi jadi fase cair, sehingga dia bisa dipakai berulang di dalam kulkas. Nah, jadi itu ya konsepannya terkait refrigeran, refrigerator, dan sistem refrigerasi. Nah, sekarang ketika milih refrigeran itu seperti apa? Siapakah atau apa saja sih bahan yang dipakai dalam kulkas tadi dalam sistem refrigerasi? Nah, sebelum memilih bahan itu, beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah panas laten penguapan. Panas laten itu saya ingatkan kembali pada wujud zat, jadi jumlah panas yang dibutuhkan untuk menguapkan, kalau penguapan ya, menguapkan suatu zat. Kalau panas latennya besar, berarti dia butuh energi besar. Artinya mungkin, berarti dia bisa menyerap energi banyak. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau panas latennya rendah, dia lebih cepat menguap. Nah, itu nanti ada positif ada negatifnya, nanti kita bahas. Kemudian pengaruh tekanan, pengaruh suhu pembekuannya, suhu kritikal, sifatnya beracun atau tidak. Nah, ini dulu mungkin sempat sering ada kasus ya, termasuk sekarang sih, agak dikurangi sebenarnya penggunaan tapi bukan kulkas. Jadi sistem refrigerasi ini tidak hanya pada kulkas. Intinya proses pendinginan ruang, termasuk juga kalau kita menggunakan AC. Nah, yang kita kenal itu adalah freon ini. Nah, sebelum freon ini juga ada yang namanya kelompok CFC, yaitu kelompok klorofluorokarbon ini ya. Jadi freon ini masuk dalam CFC, cuman saat ini masih di-okein ya. Makanya tapi tetap adanya kasus perubahan iklim itu berpengaruh sekali terkait penggunaan CFC, kelompok CFC dan juga freon ini. Makanya ada pengusungan tema agar dikurangi penggunaan AC kulkas agar lebih ramah kepada lingkungan. Nah, ini harus diperhatikan juga. Selain freon apalagi nanti saya akan lihat di sini. Kemudian juga kemudahan terbakar. Nah, hati-hati. Karena prinsipnya tadi dia menyerap panas, dia menguap, kemudian dia mencair lagi, pasti kalau kalian bayangkan di suhu ruang dia bisa cepat menguap, pasti dia dalam tanda petik ini adalah gas yang sangat sensitif. Artinya apa? Mudah terbakar. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian tingkat kekorosifan dan juga kestabilan kimia. Ya, kan namanya juga bahan kimia, jangan sampai kita manfaatkan tapi justru berbahaya bagi kehidupan kita. Oke. Nah, ini jadi dalam kulkas seperti ini gambarannya. Biasanya kulkas itu, nah ini kalian bisa lihat ya, ada beberapa bahan, ada kompresor, kondensor, kemudian ada evaporator. Kalau evaporator itu biasanya dipilih di desain itu kalau nggak bagian belakang ya atas, gitu ya. Kalau kompresor itu yang bagian di bawah kulkas, biasanya kayak bentuk tabung itu kompresor ya. Oke, nah ini perlu yang kalian pahami masing-masing. Jadi sistem refrigerasi ini
ada urutannya ini kondensor, kompresor, evaporator, expansion valve. Oh, ini katup ekspansi. Oke, yang pertama adalah evaporator. Namanya saja evaporator, yaitu alat yang memiliki fungsi untuk mengubah suatu zat dari cair menjadi uap atau proses evaporasi gitu ya. Nah, oke. Dia intinya evaporator ini menambahkan kalor atau panas sehingga zatnya tersebut sehingga zatnya tersebut mendapatkan saya milih yang ini ribet banget ya. Bentar, saya ambilkan yang lebih enak. Tidak ada. Jadi prosesnya di sini kita ngomong evaporator itu adalah evaporator si refrigerannya ya. Jadi ini prosesnya adalah evaporator untuk refrigerannya. Jadi dia di sini evaporator ini refrigerannya akan menguap. Nah, proses penguapan refrigeran ini dia di tempat evaporator tadi yang dia menangkap kalor. Oke, saya ulangi lagi ya, menangkap kalor. Nah, kalau dilihat dari gambar yang ini, nah, evaporatornya ini di bagian atas sini. Maksudnya atas sini apa? Ini kan kalau biasanya di kulkas, bagian atas sendiri, itu kan bagian yang tempat pembekuan. Atau mungkin yang agak beberapa sisinya di bagian kulkas. Berarti kan dia yang tempat nyerapnya panas. Nah, disinilah pada titik-titik ini, refrigeran itu akan menyerap panas dari bahan ataupun dari yang sekitar di lingkungan dalam kulkas, sehingga dia menjadi uap gitu ya. Ya, itu adalah evaporator. Oke, nah ini evaporator ini ada beberapa jenis, ada direct fired evaporator, kemudian submerged combustion evaporator, steam heated evaporator. Nah, berikutnya adalah kompresor. Kompresor itu alat yang digunakan untuk memampatkan atau menekankan udara atau gas. Nah, kalau kalian biasanya isi bensin itu pompa bahan bensin, nah itu contoh dari kompresor. Jadi udara yang dari sekitarnya itu dipampatkan sehingga punya tekanan tinggi gitu ya. Nah, di sini di kondensor tekanan refrigeran menjadi tinggi, sedangkan di evaporator tekanan refrigeran jadi rendah. Saya baca sekali lagi. Kompresor bekerja menghisap uap refrigeran dari evaporator. Tadi saya katakan ya, di evaporator atau di dalam kulkas refrigeran menjadi uap. Nah, ketika dia jadi uap, kemudian dia diserap oleh kompresor. Karena diserap oleh kompresor, dia dikompresi, akhirnya ditekan. Nah, akhirnya dia ditekan sehingga dia masuk ke sistem kondensor. Akhirnya gasnya tadi ditekan, masuk ke kondensor. Nah, di kondensor ini, karena kompresor mengalirkan refrigeran, sementara piranti ekspansi membatasi alirannya, maka di antara kedua komponen itu terdapatlah perbedaan tekanan ya. Di kondensor tekanan refrigeran jadi tinggi, di evaporator tekanan refrigeran jadi rendah. Jadi awalnya itu saya masuk di sini dulu ya, ke depan lagi ini. Jadi setelah dia dapat jadi uap refrigerannya masuk ke kompresor, diberikan tekanan. Karena diberikan tekanan, dia bisa mengalir ke kondensor. Nah, tekanan yang tinggi kemudian di kondensor ini pendingin, akhirnya menyebabkan dia berubah menjadi cair. Nah, nanti dari cair ini dimasukkan ke expansion valve, kemudian dia besar tekanannya, akhirnya didorong masuk ke evaporator atau jadi uap. Simpelnya seperti itu. Oke, sebentar. Oke, prinsip kerja kompresornya banyak jenisnya ya. Ada kompresor yang bekerja dengan sistem piston, sentrifugal, atau rotari. Nah, kalau kalian, ini pertanyaan berikutnya untuk, oke nanti aja pertanyaannya ya, sebentar. Oke, ini contoh kompresor sistem tunggal. Oke, kalau gitu gini. Ini pas cowok-cowok deh, Mas Haris, Mas Afif, dan Mas Lutfi, masing-masing pertanyaannya tolong dijelaskan. Kompresor untuk Mas Haris, kompresor piston kerja tunggal. Untuk Mas Haris kompresor piston ya. Mas Afif kompresor sentrifugal. Kemudian Mas Lutfi kompresor rotari.
ya. Ini silakan dijelaskan pakai bahasa kalian sendiri ya. Jadi jangan copy paste, tapi pakai bahasa kalian sendiri. Nanti saya cek di WA. Kalau di bahasanya nggak bahasa kalian sendiri akan saya minta ulang ya. Jadi jelaskan oh sistem kerjanya seperti apa. Dia bekerjanya apa masuk gas atau ditekan seperti apa dan seterusnya. Nanti dijelaskan apakah kompresor ini dipakai di kulkas atau tidak. Gitu ya. Oke. Oke, sudah ketiga-tiganya, nanti bisa dilihat di sana. Nah, sekarang berikutnya adalah kondensor. Kondensor itu yang tadi saya katakan lawannya kompresor, yaitu dia yang mengubah dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ini juga banyak jenisnya ya. Ada yang kondensor tipe cup, kondensor tipe udara ataupun tipe penguapannya. Nah, seperti ini gambar-gambarnya. Nah, berikutnya kalau yang di kulkas tuh biasanya pakai yang ini, kondensor yang tipe udara ini. Yang seperti ini, makanya dia yang dikeluarkan di udara, yang itu panas ya piring-piringannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah katup ekspansi atau expansion valve. Komponen ini biasanya saya katakan tadi ya untuk menurunkan tekanan. Nah, ini kalau di catatan ini salah satu contohnya adalah sirkulasi AC mobil. Jadi AC mobil juga contoh dari sistem refrigerasi. Oke. Nah, sekarang ini grafik entalpi. Nah, perubahan yang terjadi pada refrigeran yang mana dia bertekanan tinggi dari kompresor turun dengan tekanan rendah dari yang namanya si expansion valve itu sebenarnya kalau prinsipnya dia memenuhi suatu hukum yang disebut dengan hukum entalpi di sini. Nah, secara spesifik perubahan tekanan dan entalpi dari refrigeran tersebut dapat dipahami dari grafik tekanan entalpi. Ya. Jadi grafik tekanan entalpi itu ada dua jenis, yang mana sumbu Y-nya adalah tekanan, garis horizontalnya adalah entalpi, gitu ya. Ada beberapa area dari grafik tekanan entalpi ini, ada kurva liquid jenuh dan uap jenuh. Nah, area yang berada dalam kurva yang berbentuk seperti bel menunjukkan dua fase, yaitu campuran liquid dan uap dari refrigeran. Sedangkan garis horizontal yang memanjang di area kurva berbentuk bel disebut garis tekanan konstan. Nah, ini. Ya, jadi ini adalah bentuknya grafik entalpi dan tekanan ya. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa poin tadi yang garisnya seperti apa. Oke, untuk ini saya berikutnya, sorry ya, semoga nggak terdengar nih. Sebenarnya ini saya lagi mewek-mewek minta mimi ini. Oke, berikutnya ini kalian biar instan sampean. Jadi ini ada 3 hal. Ada namanya yang pertama adalah beban refrigerasi. Nah, ini saya minta tolong Mbak Dinda untuk menjelaskan apa itu beban refrigerasi ya. Terus berikan contoh perhitungannya. Kemudian yang di sini yang kedua adalah apa itu kerja kompresor atau QW. Saya minta Mbak Ayu untuk menjelaskan ya sama contohnya. Selain itu berikutnya ada kerja pada kondensor atau QC. Mas Dewa, saya minta untuk menjelaskannya. Kemudian ada QWE atau dalam hal ini adalah kecepatan perubahan di evaporator. Ya, evaporator. QWE ini salah. H21. Oke. Ini saya minta untuk Mbak Diah Prismawati untuk menjelaskan ya di evaporator. Nah, kemudian ada yang namanya COP atau koefisiensi kinerja. Ini saya minta Mas Iqbal untuk dijelaskan apa itu COP. Oke, berikutnya Mbak Hairina terkait laju alir refrigerasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terkait freezing atau pembekuan.
Bedakan antara pendinginan dan pembekuan. Kalau pendinginan itu tidak ada perubahan wujud zat, tetap cair, suhunya lebih rendah. Kalau pembekuan ada perubahan wujud, yaitu dari cair menjadi padat. Kalau terkait suhunya, pasti suhunya di bawah titik beku, yang mana kita gunakan sebagai standar, yaitu air. Kenapa air? Karena hampir semua bahan di sini pelarutnya adalah air. Oke, di sini pembekuan ini ada keuntungan dan juga kerugiannya ya, seperti digambarkan ini. Keuntungannya produknya pasti lebih awet, lebih bagus gitu, masa simpan lebih lama, tapi jelas kerugiannya pasti mahal gitu ya. Kemudian juga kadang-kala akhirnya ada ketergantungan, apalagi kalau udah pembekuan tidak dipertahankan suhunya, nah pasti bisa mencair lah. Kalau kayak gini termasuk bahaya juga. Oke, beberapa tipe pembekuan. Di sini ada beberapa alat yang dipakai, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Yang lainnya terkait proses pembekuannya. Di sini dibahas tentang alat-alat pembekuan. Mungkin juga nanti kalian akan dapat di mesin dan peralatan industri. Ada air blast freezer, jadi pembekuan yang sifatnya cepat, di mana dia biasanya dipakai untuk daging dan ikan dalam waktu 7-8 jam gitu ya. Nah, air blast freezer ini ada bentuknya tunnel yang seperti ini, ataupun yang fluidized bed. Kalau fluidized bed ini dia pembekuan untuk benda-benda yang mudah dialirkan. Oke, nah ini adalah terkait dengan waktu pembekuan. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menurunkan suhu pusat dari suhu awal produk tersebut menjadi suhu yang didinginkan. Kalau mungkin pendinginan, proses pendinginan itu dapat kita hitung waktu yang digunakan untuk mendinginkan benda itu pada persamaan yang pindah panas yang di materi yang awal yang terkait pindah panas. Nah, khusus untuk pembekuan ini menggunakan teori yang disebut dengan persamaan Planck ya. Oke, dalam persamaan Planck ini menggambarkan periode perubahan fase dari pembekuan dengan basis air, di mana jumlah panas yang melewati lapisan beku secara konduksi dan konveksi ya. Jadi ini dalam pembekuan ini beberapa hal yang dipahami seperti ini. Nah, ini saya minta Mbak Laili untuk menjelaskan satu contoh soal terkait pembekuan. Oke, biar enak ini gini aja, Mbak Leli sama Mas Effendi ya. Dua orang ini untuk satu soal pembekuan. Jadi salah satunya silakan untuk cari soalnya, satu jawab di WA, satunya lagi saya mohon bantuannya untuk memvideo. Jadi gini, boleh terserah lah, satu ngitung atau satu nyari soal. Pokoknya di WA ada fotonya, kemudian nanti tolong di YouTube-nya salah satunya, di video biasa aja di tangan kalian gitu, di HP, di-upload di YouTube, cara pengerjaan satu soal terkait Planck, yang simpel aja waktu pembekuannya ini. Oke, kemudian ini sudah terkait pembekuan. Sebentar. Nah, berikutnya untuk biar lebih paham. Oke, sebentar ya, dikit lagi. Oke, ini tadi sudah di awal ya dibahas pembekuan. Intinya pembekuan ini di bawah titik beku, umumnya di bawah 0 derajat Celcius atau di bawah minus 18 ini biasanya di bawah 28 Fahrenheit atau minus 2 derajat Celcius. Kenapa pembekuan ini dipilih? Karena ini faktornya produknya awet sampai beberapa bulan, gitu juga bahkan pertumbuhan mikroorganisme dihambat. Kalau pendinginan kan masih ada pembusukan. Nah, pengaruh positifnya tadi menghambat mikroba, lajunya diturunkan sehingga dia lebih awet. Kemudian tapi ada pengaruh negatifnya, ada berupa kerusakan kimia dan juga kerusakan fisik. Tekstur ini freeze burning ya. Nah, sebelum bahas pembekuan pasti harus dipahami dulu adanya penurunan. Ini pasti sudah pernah dibahas ya kalian di kimia dasar ya. Titik beku itu dipengaruhi oleh yang namanya molalitas ini ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, masih tergabung ya, semoga. Nah, ini contoh untuk pembekuan
dengan menggunakan sukrosa. Jadi sekian fraksi sukrosanya. Nah, ini terkait soal ini saya minta Mas Rizky Ahmad untuk menjelaskan ya, membuat video juga. Yang kedapatan video mohon maaf ya, untuk yang nextnya insya Allah nggak dapat lagi video. Untuk dibuatkan video untuk menjelaskan soal yang ini ya. Nah, berikutnya lagi yang perlu dibahas dalam proses pembekuan itu adanya panas laten. Karena tadi tidak semua bahan itu pasti mudah dibeku. Pasti tergantung pada kadar airnya, sehingga dia membekunya butuh energi seberapa banyak gitu ya. Nah, ini contohnya buah anggur. Jadi, perhitungan energi atau panas laten itu didasarkan pada kadar air bahan. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Semakin tinggi airnya, tapi juga semakin rendah fraksi non padatannya, biasanya di sini pembukaannya padatan itu lebih susah juga. Yang kadar airnya ini bisa dilihat ya, berdasarkan kepada rumus panas latennya selada yang kadar airnya 94 itu ternyata butuh panas laten 317. Bandingkan dengan kurma kering yang kadar airnya hanya 24, panas latennya 80. Jadi semakin banyak airnya, maka panas laten pembekuannya tentu semakin besar. Nah, ini yang menjadi hal penting ini. Dalam pembekuan itu ada namanya kurva supercooling seperti ini ya. Ya, jadi di sini dalam proses pembekuan itu tidak semua air itu membeku banget. Ini ada namanya supercooling ini. Oke, nah ini gambar dijelaskan. Setelah terjadi pembekuan, konsentrasi solut pada sisa larutan menjadi lebih tinggi. Penurunan titik beku lebih besar. Inilah yang tadi yang saya katakan agak drop seperti ini. Nah, you can freeze all of the water, still have unfrozen water until 5 until 10%. Jadi memang proses pembukaan itu tidak akan semuanya nanti sampai 100% all beku sih, pasti ada sisanya gitu. Itu namanya masuk di kurva pembekuannya. Nah, untuk yang tadinya saya minta soal Mbak Leli sama Mas Effendi yang terkait dengan waktu pembekuan. Di slide yang sini ada nih, nanti bisa dibantu. Nanti kalian bisa nih milih salah satunya di sini. Nah, ada namanya persamaan Planck dan persamaan Nagaoka, gitu ya. Oke, saya ralat deh kalau gitu ya. Nah, prediksi waktu pembekuan itu kan ada beberapa teori tadi ya. Nih, saya kayak ngajarmu dikejar-kejar apa nih? Nah, ini Planck. Jadi Planck method itu dia menganggap benda itu kalau dibeku itu berarti mulai dari tepinya dulu ya kan, frozen sampai di unfrozen baru masuk ke tengah sehingga membeku semuanya. Nah, berarti di sini Planck itu ada proses konveksi sama konduksi yang terjadi dalam proses pembekuan itu. Sehingga dalam proses pembekuan itu ada kombinasi konveksi dan konduksi. Ini saya jelaskan. Nah, di sini makanya kalau udah bersamanya tadi ya, di sini ada beberapa yang harus dibahas. Jadi pada persamaan Planck ini yang Amal tadi kan untuk pembekuan. Nah, ini untuk yang nilai RPL-nya ini tergantung pada karakter bendanya masing-masing. Kalau dia slab itu tipis batang, kemudian spare silinder, spare itu kotak sama tube gitu ya. Nah, ini contoh P dan R untuk yang digunakan dalam persamaan Planck untuk membentuk produk berbentuk balok. Nah, ini contoh soalnya Planck. Salah itu saya ralat ya. Untuk Mbak Leli, hanya Mbak Leli aja. Tadi yang buat video Mas Rizky Ahmad ya. Nah, untuk terkait dengan tadi Mas Rizky Ahmad video yang terkait dengan titik beku. Berikutnya untuk yang video Planck ini saya minta Mbak Leli saja ya. Udah ada soalnya di sini Mbak Leli. Jadi nanti silakan dijelaskan persamaannya gitu ya. Dengari slide ini gitu. Nah, berikutnya untuk yang Mas Effendi, saya minta ganti Mas Effendi ini tolong dijelaskan perbedaan antara persamaan Planck dan perbedaan atau persamaan dari Planck dan Nagaoka. Ini nggak usah video, dijawab aja di WA. Jadi ada dua nih persamaan tersebut untuk menghitung waktu pembekuan, tolong dijelaskan ya. Oke, nah
Ini nggak usah, saya nggak minta kalian untuk menjelaskan Nagaoka. Jadi memang Nagaoka ini, oke, ini contoh-contohnya soal sendiri. Oke, yang belum dapat soal ada 3, Mbak Rohmatun, Mbak Zaskia, sama Mas Syahrul Huda. Oke, untuk yang ketiga teman ini, oke, untuk Mbak Rohmatun, tolong saya dibuatkan apa namanya, sebentar. Dulu, yang ini adalah sistem refrigeran pendinginan ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, untuk Mbak Rohmatun, tolong jelaskan beberapa jenis refrigeran yang dipakai di Indonesia. Kemudian apa namanya, bahaya penggunaannya dan seperti apa. Untuk Mbak Zaskia, ini tadi saya minta ya, tolong yang mana sebentar. Oke, sebentar ya, saya carikan. Waktu itu kita sudah pernah bahas ya, dipindah panas kalau nggak salah Mbak Zaskia. Oke, tunggu sebentar. Nah, oke. Oke, untuk Mbak Zaskia, seperti yang sudah ditampilkan di sini ya, tolong saya dijelaskan ya untuk proses. Jadi sama ini bikin video juga Mbak Zaskia untuk perhitungannya udah ada di sini kan. Yang contoh soal nomor 3 ya, Mbak Zaskia, apel didinginkan. Ini tolong Mbak Zaskia bikin videonya terkait soal ini. Kemudian apa namanya? Untuk soal nomor 2, suatu produk beku, ini di suhu udara penurunan, tapi ini suhu beku. Ini saya minta Mas Sahrul Karsono. Oke. Oke, mungkin itu. Jadi di sini yang saya minta untuk bikin video ada Mbak Zaskia, Mas Syahrul Huda, sama Mbak Lele ya. Nggak apa-apa, ada 4 orang yang saya minta dengan kerelaan hatinya untuk bikin video. Tapi sebenarnya soal-soalnya sudah saya berikan, cuman tinggal di videoin aja. Jadi kan gampang juga sebenarnya. Kalian tinggal membaca soalnya aja sama dipraktekkan video. Yang teman-teman lainnya kan mungkin masih nyari penjelasannya, nyari contoh soalnya gitu. Oke, mungkin itu kuliah kita hari ini. Seperti biasa, nanti saya akan WA-kan untuk bukan WA di Google Classroom, akan saya keluarkan kode absensinya. Yang absen silakan absensi sesuai waktunya ya. Nanti kalau baru bisa baru nggak ada jawabannya, baru saya akan hapus absensinya. Untuk kali ini karena ada video juga, maka deadline untuk pengumpulan tugasnya adalah pada hari Sabtu ya. Jadi bukan pada hari Jumat, biasanya kan Jumat setengah 6 ya kemarin. Ini hari Sabtu maksimum pukul 12.00 siang ya. 12.00 siang. Yang bikin video nanti dikasih link YouTube-nya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Seperti biasa, saya juga tetap buka forum diskusi. Yang pasti saya banyak sekali mohon maaf, banyak kekurangan di presentasi hari ini. Nanti kita sambung di WA ya. Silakan bertanya kalau yang ada nggak paham. Saya sangat welcome untuk ditanyakan di hari Jumat. Nanti mungkin kita akan bahasnya hari Sabtu. Sambil santai aja ya. Saya akan jawab dan review sekaligus menjawab pertanyaan dari kalian jika ada, dan review dari penjelasan soal-soal lainnya. Oke, kita tutup kelas ini dengan berdoa. Semoga bermanfaat. Berdoa dipersilakan.
Oke, berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.